Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita dapat berkumpul, dapat selalu merasakan nikmatnya di segala tempat dan di segala waktu. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya dapat mencintai beliau sebesar beliau mencintai umatnya. Perkenalkan sebelumnya, Ustaz Ridwan Effendi. Nama saya adalah Muhammad Syahid dari kelas PIB dengan NIM 1404625096. Di sini saya akan menganalisa tentang studi kasus yang dijabarkan oleh Ustadz Firdaus yang begitu banyak, tapi insya Allah saya akan memilih satu, yaitu tentang studi kasus kedua tentang adanya beberapa mahasiswa yang menciptakan teknologi baru, yaitu dapat mengcloning suatu makhluk baru yang kemudian ada perbedaan di antara masyarakat dan juga para tokoh agama yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Maka dari itu saya akan menjelaskan analisa dari studi kasus itu menjadi lebih lengkap dan juga secara lebih detail dalam berbagai macam analisa yang sudah Bapak jabarkan, yang sudah diperintahkan ataupun ditugaskan kepada kami sebagai mahasiswa. Langsung saja kita akan mulai untuk pembahasan analisanya. Kasus yang akan saya analisa di sini adalah tentang kasus kedua, yaitu tentang kasus penemuan teknologi cloning dan rekayasa genetik di sebuah universitas termuka, menunjukkan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dapat membawa manfaat besar sekaligus menimbulkan perdebatan moral yang serius. Di sinilah filsafat ilmu berperan penting sebagai kerangka reflektif untuk menilai bagaimana pengetahuan diperoleh, apa hakikat objek yang dikaji, dan untuk apa ilmu itu digunakan. Pertama, dari pandangan epistemologi, pengetahuan tentang cloning diperoleh melalui metode ilmiah, yaitu observasi, eksperimen laboratorium, verifikasi data, dan pengujian berulang. Secara epistemologis, teknologi ini sah secara ilmiah karena memenuhi prinsip rasionalisme, empirisme, dan objektivitas. Namun, filsafat ilmu mengingatkan bahwa kebenaran ilmiah bersifat tentatif dan terbuka untuk dikritik, bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, klaim bahwa teknologi itu sepenuhnya aman atau baik tidak cukup hanya didasarkan pada keberhasilan teknis, tetapi harus diuji melalui dialog lintas disiplin, termasuk etika dan agama. Lalu dari segi ontologi, filsafat ilmu menanyakan apa hakikat manusia hasil cloning dan apa makna penciptaan itu sendiri. Teknologi cloning memunculkan persoalan ontologis mendasar tentang hakikat kehidupan. Apakah makhluk hasil cloning hanya bersifat biologis, atau apakah ia memiliki martabat yang sama dengan makhluk yang lahir secara alami? Dengan demikian, persoalan ontologisnya bukan sekadar boleh atau tidak bolehnya, tetapi bagaimana manusia memposisikan diri sebagai pengelola kehidupan atau sebagai pihak yang melampaui batas kodratnya. Perdebatan ini menunjukkan bahwa objek kajian ilmu tidak pernah netral secara makna. Namun di sini juga filsafat ilmu mengingatkan bahwa tanpa kendali etis dan regulasi moral, teknologi ini berpotensi disalahgunakan teman-teman semua. Misalnya, munculnya praktik komersialisasi kehidupan atau diskriminasi genetik. Ada tuh kan yang suka merendahkan menilai manusia lain, yang nggak toleransi dan intoleransi. Itu banyak banget tuh di generasi sekarang ketika memang adanya teknologi tersebut, hingga mungkin eksploitasi makhluk hidup itu demi kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Jika hal ini terjadi, maka ilmu justru akan kehilangan tujuan luhurnya atau tujuan utamanya dan berbalik kepada ancaman bagi tatanan sosial. Oleh karena itu, filsafat ilmu menegaskan bahwa ilmuwan tidak hanya memiliki tanggung jawab akademik, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan sosial. Tentu moral dan sosial sangat penting, karena keduanya sangat berimbang dan juga sangat berkaitan, antara moral, antara sosial, saling berkaitan, yang dimana itu akan mengikat teori ini gitu untuk menjadi lebih baik, itu dikembangkan, dan setiap penemuan harus dipertimbangkan dampaknya bagi manusia, lingkungan, dan bagi generasi mendatang. Oke, jadi setelah saya jelaskan panjang lebar tentang berbagai macam cabang filsafat ilmu tentang epistemologi, ontologi, dan aksiologi, di sini saya akan merangkum saja bagaimana sih singkatnya agar kita dapat memahami bahwasanya filsafat ilmu ini dapat membantu menilai implikasi tadi ya, melalui berbagai macam cabang, mulai dari epistemologi, terus ontologi, dan juga aksiologi, yang dimana itu bisa dinilai gitu dari kasus tentang teknologi cloning tadi, yang nantinya filsafat ini akan membantu memberi arah dan kebijaksanaan dalam menilai perkembangan teknologi cloning tersebut.
dan juga dari rekayasa genetik tadi agar tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknis tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan dampak sosialnya. Dengan pendekatan filsafat tadi, dengan 3 cabang filsafat ilmu mulai dari aksiologi dan lain-lainnya, kemajuan sains tidak perlu dipertentangkan secara agama. Sebaliknya, keduanya dapat saling melengkapi sehingga perkembangan teknologi tidak hanya maju secara teknis, tetapi juga berjalan nih secara lancar dan juga sistematis, bermoral dan berkeadaban yang nantinya itu akan berguna untuk kemaslahatan seluruh umat manusia secara menyeluruh. Mungkin seperti itu rangkuman yang dapat saya sampaikan. Saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian penjelasan saya, semoga dapat dipahami Ustaz Ridwan dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.